Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Patut kita bersyukur pada malam ini karena kita sempat para jamaah Masjid Jamiatul Khair berkumpul yang insya Allah akan membicarakan suatu tema, suatu dialog yang pada intinya adalah masalah ilmu, ya. Dan pada kesempatan ini juga kami sampaikan kepada para jamaah bahwa setelah nanti narasumber memberikan satu tausiah, para jamaah diberikan juga kesempatan untuk memberikan masukan-masukan tentang hal ini. Mungkin saya tidak berlebihan sebagai pembuka, saya menyampaikan suatu pemikiran dari Barat bahwa ilmu tanpa agama sesat, sementara agama tanpa ilmu bodoh katanya. Ini menurut Einstein, pendapat dari Barat. Tapi pada malam ini marilah kita membicarakan bagaimana tuntunan agama kita Islam terhadap ilmu itu sendiri. Dan pada kesempatan ini kami serahkan kepada narasumber utama kita, Pak Nur Samsu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Urgensi ilmu. Jadi ilmu ini sangat penting ini. Bahkan hadis Nabi ini dari sahabat Anas bin Malik dikatakan talabu ilman faridatun ala kulli muslimin. Jadi faridatun, wajib bagi setiap muslim. Jadi satu keniscayaan kalau kita ini belajar mulai dari TK, ya TK, SD, SMP. Tetapi tidak hanya formal, ada juga pendidikan di rumah. Makanya ibunda itu disebut Rabbatul Bait, karena Rabba itu bisa bermakna pendidik. Jadi ibunda itu adalah pendidik yang paling utama di rumah tangga, ya. Nah, kalau dalam Al-Quran sangat banyak. Salah satu diantaranya kita ambil pada surah Al-Mujadalah ayat 11 ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsirullahu lakum. Jadi apabila kau berada di majelis, berlapang dada dah. Artinya apa? Jangan arogan. Kita berlapang dada. Jadi karena ilman itu dari kata ain, huruf ain, terbuka. Jadi ilmu itu terbuka sifatnya. Seorang ilmuwan itu kalau dia tertutup dari pendapat orang lain, itu bukan ciri ilmuwan. Dia terbuka. Ilman dari kata ain, dia terbuka. Itu ciri-cirinya. Nah ini disarankan kalau kau berada di majelis, berlapang dada lah. Iya. Kemudian dilanjutkan pada ayat 11 ini, ya. Faiza qilan suzu fan suzu yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin. Jadi orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya, ya. Baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Jadi mencari kesejahteraan di dunia adalah dengan ilmu. Mencari keselamatan di akhirat dengan ilmu juga. Karena dengan ilmu lah ibadah kita bisa berkualitas. Dan dengan ilmu itu pula kita bisa berbuat kepada sesama. Khairun nas anfa'un nas. Sebagai manusia adalah yang berguna kepada orang lain. Kalau kita tidak punya ilmu, bagaimana kita bisa berguna kepada orang lain? Berguna dalam artian memiliki ilmu atau keterampilan. Nah, karena itulah tugas kita sebagai khalifatun fil ard. Jadi dinyatakan agar lebih memiliki derajatnya. Wallahu bima ta'maluna khabiran. Tetapi
Allah lah yang lebih mengetahui segala-galanya. Makanya di ilman ini sebenarnya unik ini. Ilman itu ain lam mim itu sama kata dasarnya dengan alam. Nah, jadi alam itu memiliki kata dasar yang sama dengan ilmu. Dari ilmu ini kan a'lamu mengetahui. Kemudian ta'lamu itu usaha untuk mengetahui. Allamu artinya memindahkan ilmu, mengajar. Jadi ilmu ini sangat banyak bentuknya, berubah-ubah sesuai dengan fungsinya. Ulama, sarjana, orang banyak tahu itu. Alim itu bukan karena tidak merokok atau tidak minum khamar, tapi orang banyak pengetahuannya itu. Jadi itu dari ilmu itu berubah-ubah. Dan ini yang unik, bahwa makhluk lahir, makhluk zahir di dunia ini hanya dia yang bisa mengapresiasi alam. Binatang-binatang tidak bisa. Itulah hubungannya antara alam dengan ilman. Kita tidak berbicara ilmu tentang makhluk gaib ya, jin dan malaikat. Tapi makhluk yang zahir ini hanya manusia yang bisa menghargai alam ini, yang bisa mengapresiasi. Kalau makhluk lain hanya memanfaatkan saja apa yang ada. Tapi kita bisa merekayasa dengan ilmu ini. Jadi itulah pentingnya ilmu. Dan ada hadis lain lagi yang berbunyi, barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Jadi fisabilillah. Jadi menuntut ilmu itu adalah fisabilillah di jalan Allah. Nah, sekarang ini era digital. Sangat mudah kita mengakses ilmu. Baik ulama yang dulu maupun ulama yang sekarang. Persoalannya ilmu apa? Dan bagaimana how to apply the knowledge, the science. Bagaimana kita mengaplikasikan ilmu itu untuk diri kita dan kemaslahatan umat. Ya. Karena banyak juga yang memiliki ilmu menyengsarakan umat. Karena penting kegolongannya. Ya. Ada juga ilmu justru membinasakan, seperti atom. Itu kan ilmu juga, nuklir. Tapi dibuat untuk membinasakan umat. Jadi itulah persoalannya. Dan saya pernah mendengar dari guru besar Unhas, Profesor Nitandra, mengatakan bahwa orang Islam Indonesia itu selalu bertanya bagaimana, bukan mengapa. Padahal kalau dia bilang mengapa atau why, itu merasa kita berpikir. Tapi mengapa? Jadi sembahyang, bagaimana caranya? Tidak pernah mengatakan kenapa kalau salat kita berdiri, kenapa kita ruku, kenapa kita sujud. Jadi kita kurang menganalisa. Itu menurut amatan seorang guru besar, bahwa orang Islam Indonesia itu kurang menggunakan why. Padahal why itulah mengapa itu, di situ akan memperluas kita punya wawasan. Nah, mudah-mudahan diskusi ini akan menambah pengetahuan kita dan kita bisa aplikasikan. Karena cahaya tidak akan ketahuan cahaya kalau tidak ada benda. Benda itulah yang memantulkan. Jadi kalau cahaya tidak ada benda, maka tidak akan ketahuan kalau ada cahaya. Begitu pula ilmu. Ilmu diamalkan baru nyata keberadaannya. Kalau tidak diamalkan, nothing. Tidak ada apa-apanya. Begitu diamalkan, barulah ada ilmu. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya dan memotivasi kita untuk menuntut ilmu sekaligus berbagi dengan saudara kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Ibu bapak dan sekalian, mohon maaf saya tidak bermaksud menggurui tetapi sharing-sharing bahwa kami mengajak untuk sama-sama memanjatkan puji syukur. Alhamdulillah di majelis yang sangat dimuliakan ini sesuai dengan
apa yang dibahas tadi oleh narasumber bahwa urgensi daripada ilmu ini adalah talabul ilmu ya Ustaz ya, talabul ilmu. Ini adalah majelis ilmu. Ini adalah majelis ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama mengenai dasarnya. Dasar hukumnya adalah di surah Al-A'la ya Ustaz ya. Al-A'la, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, dan seterusnya. Kita luruskan Ustaz ya kalau saya. Jadi bacalah, perintah belajar. Jadi pandangan Islam terhadap ilmu ini sangat luar biasa. Ya. Ada lagi dibacakan tadi oleh Ustaz potongannya, yarfa'ullahu lazina amanu minkum allazina utul ilma darajat. Luar biasa, orang beriman, orang berilmu diangkat derajatnya. Ya. Apalagi yang dilaksanakan sekarang ini majelis yang dibuat oleh Pak Nur Samsu sudah kurang lebih 100 episode Pak ya, Pak Nur. Mulai dari masjid di sini sampai di Nurul Ilmi, Kompleks Gubernur saya ikuti, luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, menuntut ilmu ini, ya, ada salah satu hadis, mudah-mudahan diluruskan Ustaz, kalau saya tidak salah. Man arada dunia, apa Ustaz selanjutnya itu? Man arada dunia, fa'alaihi bil ilmi. Ya Ustaz, barang siapa yang menghendaki kebaikan dunia, maka wajib hukumnya dia menuntut ilmu, wajib berilmu. Kemudian wan arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Lanjut lagi, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Luar biasa. Ya. Jadi kita punya akhirat, dunia akhirat, wajiblah kita mempelajari atau menuntut ilmu. Dan majelis ini sudah dilaksanakan. Tinggal kita bagaimana bisa hadir dan belajar terus. Ya. Ibu Bapak sekalian, saya pernah dengar Profesor Masrur Ramli, guru besar dari UMI, dalam satu seminar tentang iptek. Ada dia kutip dari Al-Quran, kalau tidak salah surah Ar-Rahman ayat 33 kalau tidak salah itu ya. Fampuzu la tanpuzu illa bisultan. Ya, kita disuruh menerobos angkasa bumi ini, ya, silakan, tetapi illa bisultan, kecuali dengan kekuatan dan kekuasaan. Dan Profesor Masrur Ramli mengartikan bisultan ini adalah iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi luar biasa Islam, pandangan Islam tentang bagaimana urgensinya tentang ilmu. Karena kita ini ada beberapa, ya jangan saya monopoli. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.